Ya, jelas. Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Arogansi melampaui batas. Kasus Ivan Sugianto memantik amarah publik dan membongkar dugaan kejahatan keuangan. Sebuah tindakan memalukan yang mencoreng dunia pendidikan, kembali menyeruak ke permukaan. Ivan Sugianto, seorang pengusaha asal Surabaya, menjadi sorotan publik setelah video aksinya yang memaksa seorang siswa SMA Gloria II Surabaya untuk bersujud dan menggonggong layaknya anjing viral di media sosial. Kasus ini tak hanya memancing kemarahan masyarakat, tetapi juga menyeret dugaan pelanggaran hukum yang jauh lebih dalam, termasuk kejahatan keuangan. Pemblokiran rekening yang buka tabir kejahatan. Dalam perkembangan terbaru, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PATK) secara resmi membekukan rekening milik Ivan Sugianto. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa pemblokiran tersebut dilakukan karena adanya indikasi transaksi mencurigakan, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan apresiasi atas langkah cepat PPATK dalam menangani kasus ini. Jika rekening seseorang sampai diblokir oleh PPATK, hampir dapat dipastikan ada dugaan kuat tindak kejahatan keuangan yang dilakukan oleh pihak tersebut, tegas Sahroni. Terseret isu dugaan aktivitas ilegal. Selain aksi arogansinya yang membuat murka publik, aliran dana yang dimiliki Ivan juga menjadi sorotan. Dalam pernyataannya, Ahmad Sahroni mengungkapkan bahwa selain perilaku buruknya, Ivan juga diduga mengumpulkan kekayaan melalui aktivitas ilegal. Menurut informasi dari PPPATK, rekening Ivan telah diawasi bahkan sebelum kasus ini mencuat. Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa rekening tersebut telah terhubung dengan dugaan aktivitas pencucian uang dan kejahatan finansial lainnya. Rekening Ivan serta pihak terkait sudah terdeteksi sebelumnya, dan jumlahnya dapat berkembang seiring proses analisis, ungkap Ivan Yustiavandana. Valhalla Spectacle Club dan klarifikasi nama Ivan lainnya. Dalam penyelidikan lebih lanjut, Ivan Sugianto dikaitkan dengan klub malam bernama Valhalla Spectacle Club di Surabaya. Namun, muncul sosok Ivan Kunchoro yang mengaku sebagai pemilik resmi klub tersebut. Ivan Kunchoro menegaskan bahwa Ivan Sugianto tidak memiliki kaitan apapun dengan Valhalla. Salah besar jika publik menghubungkan Valhalla dengan Ivan Sugianto. Nama saya, Ivan Kunchoro, adalah yang sebenarnya tercantum sebagai pemilik Valhalla Spectacle Club, ujar Ivan Kunchoro dalam pernyataannya kepada media. Permintaan maaf yang terlambat. Setelah aksinya viral dan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, Ivan Sugianto akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah video yang diunggah di media sosial. Dalam video tersebut, Ivan menangis seraya menyatakan penyesalannya atas tindakan yang telah dilakukan terhadap siswa SMA Gloria II Surabaya. Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari meminta maaf sebesar-besarnya kepada pihak SMA Gloria II, orang tua siswa terutama ET beserta keluarganya, dan seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang saya buat, ucap Ivan. Namun, masyarakat tidak mudah menerima permintaan maaf ini. Banyak pihak menilai bahwa tindakan Ivan sudah melampaui batas dan tak cukup ditebus hanya dengan kata-kata. Penahanan dan tuntutan hukum yang berat. Setelah menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya, Ivan Sugianto resmi ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjeratnya dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam pelaku dengan hukuman hingga 3 tahun penjara. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, menegaskan, penahanan ini dilakukan untuk memastikan Ivan Sugianto bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak hanya melukai perasaan korban, tetapi juga mencoreng nilai-nilai kemanusiaan. Dukungan Komisi 3 DP Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Komisi 3 DPR RI akan terus memantau proses hukum terhadap Ivan Sugianto. Ia menuntut agar tidak ada intervensi dalam pengusutan kasus ini. Ada dua hal yang harus dituntaskan, tindakan pidana dan dugaan kejahatan keuangan. Keduanya harus diselesaikan secara transparan dan tegas, kata Sahroni. Kesimpulan, kasus Ivan Sugianto adalah pengingat bagi masyarakat bahwa perilaku arogan tidak akan pernah diterima, apalagi jika disertai dengan pelanggaran hukum berat. Langkah tegas dari pihak berwenang, mulai dari pembekuan rekening hingga penahanan, menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua tanpa pandang bulu. Kemarahan publik bukanlah tanpa alasan. Kasus ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan uang bisa digunakan untuk merendahkan orang lain. Namun,
Seperti yang ditunjukkan oleh respons keras aparat, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya.